Pemuda 24 tahun asal Trenggalek yang diduga menghina pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah ini adalah Harmoko. Miftah gendeng ali gondrong sakanca-kancane kuwi jabla matamu ora yo padha nyawang kiai piye. Selang beberapa saat, pelaku langsung diciduk polisi dan diamankan di Mapolres Trenggalek. Saudara yang diduga pelaku, Saudara Harmoko, mengejarkan kata-kata sebagai berikut, yaitu kowe ojo dakwa, kowe asu ido kiai, tak piles dasmu le ora leret. Seorang pemuda yang menghina pendakwa asal Yogyakarta, Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang biasa dipanggil Gus Miftah, disebut mengalami gangguan jiwa. Menurut keterangan orang tuanya, pemuda yang memiliki akun @mokoku tersebut sudah mengalami gangguan jiwa selama 2 tahun terakhir. Menanggapi hal itu, Gus Miftah mendoakan agar pemuda tersebut cepat sembuh jika memang mengalami gangguan jiwa. Pengasuh pondok pesantren Ora Aji tersebut juga telah memaafkan pemuda tersebut. Dan saya maafkan bukan hanya karena pertimbangan gila. Saya lebih melihat kepada bapak ibunya yang akhirnya harus repot dan menjadi malu gara-gara ulah anaknya, ujar Gus Miftah kepada republika.co.id melalui pesan elektronik Rabu 26 Mei 2021. Miftah gendeng ali gondrong sak kaca-kacane kuwi jahula matamu ora yo podo nyawang kiai kuwi piye cok. Semoga Allah juga orang tua kita semua dan kita sebagai anak tidak membuat malu orang tua kita. Berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, pena pencatat amal akan diangkat dari 3 orang, yaitu dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai dia balik, dan dari orang yang gila sampai dia sadar atau berakal. Namun ada sebuah pertanyaan yang mengganjal dalam benak Gus Miftah, karena jika pemuda tersebut mengalami gangguan jiwa, maka tidak akan sadar dalam bermedia sosial. Pertanyaannya agak mengganjal, barangkali satu, yaitu edan kok sadar medsos ya? Embuhlah, ucap Gus Miftah. Kalau kalian itu pemerintah, terus sudah tahu corona itu bisa sembuh sendiri, Kemenkes yang bilang, tapi kalian itu malah membuat kebijakan. Kalian itu merasa bego gak sih? Dia pun berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Trenggalek, Banser NU, dan juga Polres Trenggalek yang telah bergerak cepat merespons kasus penghinaan tersebut. Matur nuwun Bupati Trenggalek, sahabat Banser Trenggalek, dan jajaran Polres Trenggalek yang bergerak cepat sebelum yang bersangkutan dihakimi massa, kata Gus Miftah. Halo, assalamualaikum Ikatan Dokter Indonesia. Aku itu heran, makanya aku nanya, flu burung itu yang flu burung yang di kandang apa burung yang tegang? Soalnya burung yang di kandang itu aku lihat nggak ada flu-nya. Makasih. Sebelumnya, seorang pemuda asal Trenggalek, Jawa Timur melontarkan kalimat yang menghina Gus Miftah melalui video hingga kolom komentar di Instagram. Setelah muncul video penghinaan itu, akun Instagram milik pemuda tersebut @mokoku dibanjiri komentar negatif dari warganet. Setelah viral, pemuda yang diketahui bernama Harmoko tersebut akhirnya diamankan di Polsek Panggul, Trenggalek. Halo, assalamualaikum Pak Jokowi. Aku itu heran, makanya aku nanya. Katanya corona itu penyakitnya, gejala awalnya itu seperti kesulitan bernapas. Nah, mereka itu udah kesulitan bernapas, untuk apa pemerintah itu mewajibkan pakai masker? Sakit tidak sakit wajib pakai masker. Kira-kira pemerintah itu mau nyelamatin apa mau matiin? Katanya corona itu dari Wuhan. Kok pemerintah itu nggak ada bantuin Wuhan, malah sibuk membuat kebodohan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Miftah yang dihina Harmoko, warga desa Ngerambingan, Kecamatan Panggul, memaafkan Harmoko. Penghina Gus Miftah Harmoko yang semula diamankan Polres Trenggalek akhirnya dilepaskan.
Ujaran kebencian ini ditulis Harmoko di Instagram Story lewat akunnya @mokoku. Ia menghina Gus Miftah dengan kata-kata kasar. Miftah gendeng, ali gondrong sak kanca-kancane kuwi jahulak. Matamu opo padha ra nyawang kiai kuwi piye? Miftah gendeng ali gondrong sak kanca-kancane kuwi jahulak. Matamu ora yo padha nyawang kiai kuwi piye? Miftah gila, Ali Gondrong dan teman-temannya itu jahulak. Matamu apa tidak melihat kiai itu bagaimana? Berikut yang diucapkan pemilik akun @mokoku seperti dilihat detik.com. Koe ojo dakwah, koe asu udu kiai, tak piles ndasmu lek ora liren. Nah, untuk sementara akan kami periksa berkaitan apa tujuan yang bersangkutan melakukan penghinaan atau hate speech di IG daripada saudara Gus Miftah. Kamu jangan dakwah, kamu anjing, bukan kiai. Kuinjak kepalamu kalau tidak berhenti, tulis Harmoko. Keluarga Harmoko pun malu melihat hal ini. Orang tua Harmoko menyampaikan permintaan maaf atas penghinaan dan ujaran kebencian yang dilakukan anaknya di media sosial kepada Gus Miftah. Harmoko diketahui menghina Gus Miftah dengan kata-kata kasar. Permintaan maaf disampaikan secara tertulis serta melalui video yang dibacakan langsung ayah kandung Harmoko. Selamat. Untuk umat muslim Indonesia yang masih nyanyi istrinya Rasulullah itu Aisyah, kalian itu umat muslim atau bukan? Istrinya Rasulullah itu Khadijah dan itu istri satu-satunya. Lagu itu kan lagu dari manusia. Mereka itu nggak tahu mungkin sejarah. Dalam permohonan maaf ini, Selamat menyebut jika anaknya memiliki gangguan kejiwaan dan sering bersikap aneh. Atas permohonan maaf itu akhirnya Harmoko dipulangkan oleh polisi. Permintaan maaf ini juga mendapat respon baik dari Gus Miftah dan diunggah melalui akun Instagram @gusmiftah. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Trenggalek AKP Tatar Hirnawan mengatakan pihaknya tidak bisa memproses kasus ini. Tatar mengaku kasus ujaran kebencian yang dilakukan pelaku masuk dalam delik aduan murni, sehingga bila orang yang dihina tidak melapor secara resmi ke polisi, maka kasusnya tidak bisa diproses secara hukum. Sedangkan dalam kasus ini, Gus Miftah tidak melaporkan, ia tidak bisa diproses, kata Tatar, Rabu 26 Mei 2021. Untuk sementara akan kami periksa berkaitan apa tujuan yang bersangkutan melakukan penghinaan atau hate speech di IG daripada saudara Gus Miftah. Dan statusnya sekarang sebagai apa nih? Untuk statusnya sementara diduga pelaku dan nanti akan kita melakukan penyelidikan. Kalau memang terbukti, kita akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur. Dalam komunikasinya, Gus Miftah mengaku percuma jika melaporkan Harmoko yang kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Katanya percuma kalau dilaporkan, dan jika nantinya diperiksakan kejiwaannya ternyata terganggu, malah repot sendiri, ujar Tatar. Dari jajaran Satreskrim Polres Trenggalek, press release berkaitan dengan ungkap kasus adanya ujaran kebencian atau hate speech yang dilakukan akun IG Mokoku. Yang pemilik akun tersebut adalah saudara Harmoko, usia 24 tahun, Dusun Sonokulon, Desa Ngarebingangan, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Untuk umat muslim Indonesia yang masih nyanyi istrinya Rasulullah itu Aisyah, kalian itu umat muslim atau bukan? Istrinya Rasulullah itu Khadijah dan itu istri satu-satunya. Lagu itu kan lagu dari manusia. Mereka itu nggak tahu mungkin sejarah. Di mana yang bersangkutan melakukan penghinaan melalui akun IG yang dimana korbannya adalah saudara Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, di mana beliau adalah sebagai seorang dai, ulama dan pimpinan pondok pesantren Ojo Aji Kabupaten Sleman. Harmoko akhirnya dipulangkan usai adanya permintaan maaf dari ayahnya yang langsung mendapatkan maaf dari Gus Miftah. Berikut pernyataan permintaan maaf orang tua Harmoko. Sehubungan dengan ini, maka saya selaku orang tua kandung dari saudara Harmoko, 1.
Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Gus Miftah atas perbuatan anak saya, Saudara Harmoko tersebut. 2. Bahwa anak saya, Saudara Harmoko tersebut, sejak 2 tahun belakangan memang sudah mengalami gangguan jiwa mental yang menurut kami di luar nalar akal manusia biasa. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Sehubungan dengan ini tersebut, maka saya selaku orang tua kandung dari Saudara Harmoko, 1. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Gus Miftah atas perbuatan anak saya, Saudara Harmoko tersebut. 2. Bahwa anak saya, Saudara Harmoko tersebut sejak 2 tahun belakangan memang sudah mengalami gangguan jiwa mental yang menurut kami di luar nalar akal manusia biasa. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.